Assalamualaikum, bagaimana kabar Raya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Pak. Sebaliknya Bapak bagaimana? Alhamdulillah, Bapak juga ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak mohon kesediaan dari Raya untuk meluangkan waktunya sebentar, kurang lebih 20 menit atau 30 menit untuk berdiskusi bersama Bapak. Apakah Raya bersedia? Insya Allah bersedia Pak. Alhamdulillah. Perlu Raya ketahui juga bahwa percakapan kita kali ini, pada diskusi kita kali ini akan direkam live untuk keperluan program Bapak, dan insya Allah nanti videonya akan diunggah ke channel YouTube milik Bapak. Apakah Raya tidak merasa keberatan dengan hal tersebut? Insya Allah tidak keberatan Pak. Baik, terima kasih Raya. Nah, setelah sekian lama Raya mengikuti pembelajaran daring dari rumah, akhir-akhir ini berdasarkan pengamatan Bapak, sepertinya semangat Raya dalam mengikuti pembelajaran daring dari rumah sudah mulai menurun ya? Iya Pak, semangat saya dalam mengikuti pembelajaran daring sudah mulai menurun. Tenang Raya, Raya harus yakin bahwa setiap permasalahan yang diberikan Allah kepada kita atau kepada manusia pasti ada jalan keluarnya, termasuk permasalahan yang sedang dialami Raya. Supaya Bapak bisa membantu mengatasi permasalahan Raya, Bapak perlu tahu nih, kira-kira apa yang diinginkan oleh Raya dalam pertemuan kita kali ini. Saya ingin lebih bersemangat lagi Pak dalam mengikuti pembelajaran daring Terus? dari rumah. Oh begitu. Terus ada lagi gak yang Raya inginkan? Oh iya Pak, saya ingin tahu faktor penyebab saya tidak semangat belajar daring. Coba sekarang Raya ceritakan apa yang Raya pikirkan atau rasakan pada saat mengikuti pembelajaran daring. Saya berpikir bahwa belajar daring itu tidak perlu sungguh-sungguh, juga sepertinya tidak apa-apa. Mengapa pemikiran seperti itu bisa muncul dalam pemikiran Raya? Namanya juga daring Pak, tanpa belajar juga bisa mengisi tugas-tugas Pak dengan cara browsing di internet, lalu kopas jawabannya, nilainya pasti benar kan Pak? Ya pasti benar jika jawaban yang dikopasan tepat. Tapi jika tidak tepat ya pasti nilainya juga kurang maksimal. Nah, dengan hanya mengkopas jawabannya tanpa mempelajari dari awal, menurut Raya apa yang Raya dapatkan dari kegiatan pembelajaran seperti itu? Mungkin yang saya dapatkan nilai sempurna Pak. Selain nilai sempurna, itu juga jika tepat ya. Ada lagi nggak yang kamu dapatkan manfaat dari mengkopas jawaban tugas dari internet? Tidak ada Pak, meskipun nilai saya sempurna, malahan saya menjadi semakin tidak paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, jika kebiasaan itu terus-menerus berlanjut, pasti Raya akan semakin tidak paham dan semakin tidak mengerti lagi terhadap materi pelajaran yang Bapak sampaikan. Menurut kamu nih, penyebabnya apa ya? Jadi semakin tidak mengerti begitu? Penyebabnya saya tidak benar-benar memahami materi pelajaran dari awalnya Pak. Karena hanya kopas dari internet saja, itu juga hanya ketika mengisi tugas atau ulangan saja. Betul Raya, penyebabnya Raya tidak mengikuti proses pembelajaran daring dari awal, atau Raya tidak mengikuti pembelajaran daring, atau Raya tidak mengikuti pembelajaran daring secara keseluruhan, hanya mengikuti bagian evaluasi saja. Itu juga dengan cara kopas dari internet. Hal itu akan semakin membuat Raya tidak memahami pembelajaran, yang pada akhirnya berpengaruh pada semangat Raya dalam mengikuti pembelajaran daring. Betul kan yang dirasakan kamu seperti itu? Betul Pak, memang pasti seperti itu. Tapi teman-teman yang lainnya juga begitu Pak. Kalau saya tidak kopas dari internet, nilai saya takut kecil Pak. Jika dibandingkan sama teman saya yang kopas dari internet.
Memangnya Raya pernah menyaksikan teman Raya berbuat seperti itu? Belum sih Pak. Apalagi jika Raya tidak tahu atau belum menyaksikan sendiri. Siapa tahu teman Raya lebih jujur, lebih percaya diri dalam mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas darinya. Betul? Begitu kan Raya? Betul sih Pak, sepertinya saya harus menghilangkan pikiran seperti itu ya Pak, supaya saya lebih semangat dalam mengikuti belajar daring. Bapak sangat setuju. Raya tidak seharusnya memiliki pemikiran bahwa teman Raya juga dalam menyelesaikan tugasnya itu kopas dari internet. Karena Raya tidak menyaksikan sendiri kan, itu hanya persepsi Raya saja. Nah, selain itu ada lagi nggak yang membuat Raya tidak semangat dalam belajar daring? Ada Pak, saya suka terlambat mengikuti pembelajaran daring. Nah, mengapa bisa terlambat begitu? Sebelum belajar daring, saya suka main games terlebih dahulu Pak. Jika permainannya sedang seru-serunya, saya teruskan saja. Padahal waktu itu Bapak sudah memberikan pengumuman untuk segera memulai pembelajaran daring. Akhirnya saya jadi terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Jika sudah mulai mengikuti pembelajaran daring, apakah gamenya langsung ditutup? Tidak Pak, di-on-kan terus supaya di tengah-tengah pembelajaran saya masih bisa memainkan game tersebut, sehingga saya menjadi tidak fokus belajar. Ya iyalah, jika belajarnya sambil bermain game, pastinya tidak akan fokus. Nah, sebelum Raya mempunyai aplikasi game tersebut, apa yang Raya rasakan terkait dengan fokus belajar? Sebelum saya memiliki aplikasi game, lebih fokus Pak belajarnya. Jadi sebelum memiliki aplikasi games, Raya tidak bisa main games kan? Akhirnya belajarnya tentunya lebih fokus. Jadi apa nih usaha Raya agar lebih fokus dan semangat dalam belajar? Sepertinya saya harus berhenti main game ya Pak, atau menghapus aplikasi game dari HP saya supaya ketika belajar saya tidak main game. Nah, sebaiknya begitu. Jika aplikasi gamesnya di-uninstall dari HP Raya, tentunya peluang Raya untuk main games jadi tidak ada. Sehingga Raya bisa lebih fokus sama pembelajaran. Seperti itu kan Raya? Mungkin seperti itu Pak. Tapi meskipun saya tidak main game, terkadang suka ada teman yang ngajak main. Mau nolak rasanya kurang enak Pak. Jadi tetap saja belajar terganggu Pak. Oke, kalau boleh tahu apa usaha Raya untuk mengatasi hal tersebut? Terkadang suka ngumpet di kamar Pak, atau pintu rumah nggak saya buka, pura-pura nggak ada di rumah. Oh begitu. Tapi sepertinya sih kalau menurut Bapak itu kurang baik karena ada unsur membohongi temannya. Nah, apakah teman kamu tersebut mengetahui bahwa pada saat itu kamu sedang belajar daring? Tahu Pak, hanya dia kurang tahu bahwa saya lebih mau belajar daripada main bersamanya. Apakah Raya pernah menyampaikan tentang hal tersebut kepada temanmu itu? Belum sih Pak, insya Allah nanti akan saya coba beritahu teman saya itu bahwa saya sedang belajar dan saya lebih suka belajar daripada bermain. Selanjutnya mungkin saya harus membuat kesepakatan jadwal main bersama ya Pak. Bapak setuju sama ide kamu itu. Nah, selain yang beberapa yang disebutkan tadi, ada lagi nggak hal lain yang menyebabkan Raya kurang semangat dalam belajar? Sepertinya tidak ada Pak, hanya itu yang menjadi penyebab saya tidak semangat belajar daring. Jadi sekarang sudah tahu ya penyebab Raya tidak fokus dalam belajar daring. Jika Raya simpulkan nih, penyebab Raya tidak semangat mengikuti belajar daring itu seperti apa? Saya tidak semangat dalam belajar daring karena beberapa hal diantaranya. Pertama, saya menganggap belajar daring kurang perlu. Karena pada waktu menyelesaikan tugas, saya bisa kopas dari internet. Kedua, saya suka main game. Dan yang ketiga, suka ada teman yang ngajak bermain. Nah, sekarang Raya sudah tahu ya secara keseluruhan penyebab permasalahan Raya tidak semangat mengikuti pembelajaran daring. Raya punya rencana nggak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ada sih Pak, tapi bingung apa yang harus saya lakukan.
menurut Raya nih, dari beberapa hal yang tadi didiskusikan, hal apa yang akan Raya lakukan pertama kali? Yang pertama akan saya lakukan adalah merubah pemikiran saya yang beranggapan bahwa belajar daring itu cukup dengan kopas dari internet saja, tetapi harus lebih dari sekedar itu ya Pak, yaitu harus mengikuti pembelajaran secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Bapak setuju dengan rencana itu karena menurut Bapak nih ya, pemikiran atau mindset seseorang itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam proses kehidupannya, termasuk pada masalah Raya barusan. Nah, selain itu rencana apa lagi yang akan Raya lakukan? Saya akan menghapus aplikasi game dari HP supaya pada waktu belajar saya tidak kepikiran game terus. Bapak setuju juga dengan rencana ini. Selanjutnya, apa lagi yang akan Raya rencanakan? Saya akan membuat kesepakatan jadwal main bersama dengan teman saya supaya waktu belajar teman saya tidak mengajak bermain. Ternyata rencana Raya luar biasa semuanya. Nah, jika disimpulkan, rencana Raya itu seperti apa? Rencananya 1. Merubah pemikiran, 2. Menghapus aplikasi game, 3. Membuat kesepakatan jadwal main bersama. Oke, rencana Raya untuk mengatasi ketidaksemangatan dalam belajar daring sudah bagus. Nah, komitmen atau janji atau tekad kuat Raya terhadap rencana Raya itu seperti apa? Saya akan secepatnya merubah pemikiran saya dan alhamdulillah sekarang juga berubah. Setelah diskusi ini, saya akan menghapus aplikasi game dan saya akan secepatnya menghubungi teman saya untuk membuat kesepakatan main bersama. Baik, komitmennya sudah bagus. Supaya dalam menjalankan rencananya tidak lupa, apakah ada orang yang akan Raya minta bantuannya supaya Raya senantiasa mengingat rencana dan komitmen Raya tersebut? Ada Pak, mama saya. Nanti saya akan jelaskan rencana saya itu dan meminta mama untuk mengingatkan saya. Baik, rencana dan komitmen Raya sangat bagus. Bapak sangat setuju. Semoga Raya bisa kembali semangat dalam mengikuti kegiatan belajar daringnya ya. Amin. Terima kasih Bapak. Semoga kebaikan Bapak dalam mendidik dan membimbing saya dibalas dengan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat terus ya Raya. Semangat Pak.